Shalom saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi ini kita dapat bersama-sama memuji, mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sangat bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih dapat membuka mata kami masih ada nafas, masih ada hidup pada hari ini. Itu satu ucapan syukur kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan pengungsian melalui saat teduh ini. Kami mau memuji Tuhan. Pimpinlah setiap kami supaya kami betul-betul dapat menikmati saat teduh ini. Kami serahkan setiap pribadi, ruangan dan masa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu dengan satu lagu yang bertajuk Serukan Namanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita di pagi hari yang indah ini. Di pagi yang indah serta sukacita ini, mari kita tetap berdiri untuk nyanyikan pujian Serukan Namanya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Ya, Yesus kita sangat luar biasa. Jadi saudara-saudari, teks firman Tuhan yang akan dikongsikan pada hari ini diambil daripada
Kolose bab 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kolose bab 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Bagi yang di rumah, kalau Anda ada Alkitab, boleh buka Alkitab masing-masing. Kalau yang tidak ada Alkitab, mungkin ada yang di dalam handphone, Alkitab dalam handphone, kamu juga boleh buka. Jadi saya akan bacakan untuk kita Kolose bab 1 ayat 1 sampai ayat ke-8. Surat ini, ayat yang pertama, surat ini daripada Paulus yang dengan kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus dan daripada saudara kita Timotius. Surat ini ditujukan kepada umat Allah di Kolose yang setia bersatu dengan Kristus. Semoga Allah Bapa kita mengurniai kamu berkat dan kesejahteraan. Kami sentiasa bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Apabila kami berdoa untuk kamu, hal itu demikian karena kami telah mendapat berita tentang kepercayaan kamu kepada Kristus Yesus dan tentang kasih kamu bagi semua umat Allah. Ayat yang kelima. Apabila berita baik, perkabaran yang benar itu disampaikan kepada kamu dahulu, kamu mendengar tentang harapan yang diberikan oleh berita baik itu. Karena kamu berharap akan apa yang disediakan oleh Allah untuk kamu di surga. Kamu percaya kepada Kristus dan mengasihi umat Allah. Berita baik itu terus-menerus membawa berkat untuk manusia, dan berita baik itu tersebar ke seluruh dunia. Seperti yang berlaku di kalangan kamu, sejak hari pertama kamu mendengar berita tentang rahmat Allah dan benar-benar menghayatinya. Kamu mendengar hal itu daripada Epafras, rekan sekerja yang kami kasihi. Dia bekerja untuk Kristus bagi pihak kami dan dia dapat dipercayai. Dia memberitahu kami bahwa dengan kuasa Roh Allah kamu dapat saling mengasihi. Demikianlah firman Tuhan. Dan tema untuk kita pada pagi ini adalah berita baik pagi ini. Saya tidak akan menyampaikan berita seperti di siaran TV, tapi ada satu berita baik yang saya ingin kongsikan kepada saudara-saudari yang saya kasihi. Nah, saudara-saudari, berita baik pastilah sesuatu yang kita harapkan untuk kita dengar, untuk kita terima. Bahkan setiap hari itu kita menginginkan adanya berita baik untuk kita dengar, adanya berita baik yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudari, ada satu berita baik yang boleh kita miliki, yang boleh kita kongsikan dengan orang lain. Nah, apa berita baik itu? Berita baik itu ialah Yesus. Tentang Yesus, tentang penyelamatan. Nah, adakah ini sesuatu berita yang baik bagi Anda yang mendengar pagi ini? Mungkin ada yang mengatakan, oh ya, ini adalah berita baik. Mungkin ada yang kata ini hal yang sangat biasa. Ataupun mungkin ada yang tidak merasa apa-apa. Nah, bagi kita yang pernah mendengar dan menerima berita baik itu, ia adalah sesuatu sukacita bagi kita. Tetapi bagi yang belum, itu mungkin berita yang biasa-biasa sahaja. Nah, Kolose bab 1 ini ditujukan kepada umat Allah di Kolose yang setia bersatu dengan Kristus. Artinya ditujukan kepada orang yang percaya. Tetapi pagi ini saya juga mau tujukan berita baik ini kepada orang yang belum percaya. Nah, inilah berita baik untuk Anda. Jadi saudara-saudari, mari kita duduk, kita berdiam, dan mendengar tentang berita baik yang saya ingin sampaikan. Seperti saya katakan awal-awal tadi, berita baik itu tentang Tuhan Yesus. Dia yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan saya dan Anda. Dan adakah ini berita baik ini untuk semua orang? Ya, memang untuk semua orang. Jadi mungkin ada yang bertanya, bagaimana boleh menerima berita baik ataupun penyelamatan itu? Melalui iman
Apa itu iman? Itu percaya dan terima Tuhan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, Kolose bab 1 ayat 3 sampai 4 menyatakan tentang suatu kesyukuran Paulus dan Timotius karena kepercayaan dan kasih jemaah Kolose bagi semua umat Allah. Nah, adakah kita juga bersyukur karena kita, keluarga kita, jemaah kita, kawan-kawan kita, saudara mara kita sudah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah kita bersyukur? Pasti kita sangat bersyukur melihat keluarga kita diselamatkan, melihat keluarga kita sudah percaya. Jadi bagaimana dengan mereka yang belum lagi percaya? Apakah kita juga dapat mengucap syukur untuk hal itu? Kita juga dapat mengucap syukur karena hari ini kita diingatkan untuk menyampaikan berita baik kepada mereka yang belum percaya. Saudara-saudari, berita baik itu seharusnya terus-menerus dikongsikan dan disebarkan ke seluruh dunia. Hal ini karena perkabaran yang benar itu disampaikan kepada kamu dahulu, kamu mendengar tentang harapan yang diberikan oleh berita baik itu, seperti yang dikatakan dalam Kolose bab 1 ayat 5e. Nah, kita yang sudah mendengar dan tahu tentang harapan dalam berita baik itulah yang sepatutnya meneruskan pemberitaan ini, yang sepatutnya mengungsikan berita baik ini. Dan apa hasil daripada berita baik ini? Kolose 1 ayat 5 berkata, harapan yang ada bagimu di syurga. Itulah hasil daripada berita baik ini. Nah, saudara-saudari, Injil ataupun berita baik itu terus-menerus membawa berkat untuk manusia. Dan berita baik itu tersebar ke seluruh dunia. Seperti yang berlaku di kalangan kamu sejak hari pertama kamu mendengar tentang rahmat Allah dan benar-benar menghayatinya. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Nah, saudara-saudari, melalui ayat ini kita tahu bahwa berita baik itu, Injil itu harus berbuah, harus berkembang, dikembangkan, maksudnya disebarkan. Nah, untuk berbuah dan berkembang, untuk berita baik itu tersebar, mestilah harus ada yang membawa atau menyebarkannya. Betul? Mungkin ada yang kurang bersetuju dengan pandangan saya. Jadi siapakah orang-orang itu? Siapakah yang harus menyampaikan berita baik ini? Apakah itu hanya hamba Tuhan, EJK misi dan penginjilan di gereja Anda? Matius 28:19e memberitahu kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ayat 28 dan bab 28 ayat 20e. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi siapa yang pergi? Kalau masa itu Yesus berkata kepada pengikutnya, kitalah pengikut Yesus sekarang ini. Jadi kitalah punya tugas untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ajar mereka. Jadi inilah yang membuat berita baik itu dapat berbuah, berkembang. Karena ada yang menyebarkannya, ada yang menyampaikannya, dan ada yang memuridkan. Kesimpulan dia, saudara-saudari, saya dan Anda yang sedang melihat inilah yang punya tugas ini. Nah, kita melakukan semua ini bukan dengan kekuatan kita atau karena tanggung jawab semata-mata, tetapi karena kasih-Mu dalam roh, seperti yang dikatakan dalam ayat 8. Karena kita, orang-orang yang percaya, kita mau mengasihi orang lain, kita mengasihi Tuhan, kita mau mengasihi orang lain. Karena itulah kita melakukan, menjadi alat untuk menyampaikan berita baik ini. Selain itu, Roh Kuduslah yang bekerja dan menolong kita di dalam kita menyampaikan berita baik ini. Kita lakukan bahagian kita, dan selebihnya kita serahkan kepada Roh Kudus yang bekerja. Saudara-saudari, mari ingat kembali, siapakah orang yang pertama ataupun orang yang telah
mengungsikan Injil kepada Anda, mengungsikan berita baik ini kepada Anda. Mungkin ada yang kata guru sekolah minggu, mungkin ada yang berkata keluarga atau hamba-hamba Tuhan. Jadi sebagai orang yang sudah dengar, yang sudah terima berita baik ini, maukah Anda juga mengungsikan berita baik yang pernah Anda dengar dan terima ini kepada orang lain? Mungkin hari ini kamu tidak ada jawaban. Kamu sedang berpikir iya atau tidak. Ataupun mungkin kamu langsung tidak mau. Sebelum itu, lihatlah di kiri kanan Anda. Lihat dalam keluarga Anda, saudara-saudari. Mungkin suami, istri, atau anak-anak Anda belum lagi terima Tuhan Yesus. Mungkin hal ini biasa bagi Anda, tapi harus kita pikirkan tentang penyelamatan mereka. Jadi lihat di tempat kerja Anda. Pagi ini mungkin lepas ini kita akan ada yang akan pergi bekerja. Lihat tempat kerja Anda. Siapa lagi orang-orang yang belum percaya, belum kenal Tuhan, belum pernah pun dengar tentang berita baik ini. Bila Anda pergi ke community di luar, Anda mungkin duduk pagi ini makan mie, kalau mie di kedai kopi, minum kopi dan sebagainya. Lihat kiri kanan Anda. Bina hubungan untuk Anda menyampaikan berita baik ini. Nah, saudara-saudari, mungkin bila Anda kembali ke kampung, ada ramai lagi saudara mara Anda yang belum pun dengar tentang Tuhan Yesus. Kongsikan berita baik ini dengan keluarga kamu, rekan sekerja, community kamu, dan saudara mara kamu. Nah, bagi kita yang sudah dengar, yang sudah percaya, sudah terima Tuhan Yesus, mengucap syukurlah dan ingatlah akan berita baik ini setiap hari. Dengan arti kata yang lain, Injil diri kita setiap hari. Nah, akhir sekali saudara-saudari, sebagai satu renungan untuk kita semua, renungkan. Adakah Anda mengasihi Tuhan? Mungkin ada yang terus jawab, ya, mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi, kongsikan berita baik ini. Kongsikan kasih Allah kepada orang lain. Mulakan pagi Anda hari ini, selain daripada sarapan dan juga aktiviti-aktiviti lain, mulakan pagi Anda hari ini dengan berkongsi berita baik. Berkongsi tentang Tuhan Yesus melalui percakapan kita, melalui media massa sebagai platform kita, dan cara apapun yang kita guna pakai. Semoga apa yang dikongsikan pada hari ini boleh menjadi satu dorongan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa pada keesokan hari. Jadi sebelum kita bersurai, mari kita angkat lagi satu lagu yang tadi kita nyanyikan sebagai satu seruan untuk kita juga, untuk menyerukan nama Yesus, untuk mengistiharkan ataupun menyampaikan, mengungsikan tentang Tuhan Yesus. Jadi mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan lagu ini. Di pagi yang indah serta sukacita ini, mari kita tetap berdiri untuk nyanyikan pujian serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Ya, Yesus nama di atas segala nama. Jadi jangan lupa kongsikan berita baik tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum lagi percaya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena kami ada kesempatan untuk mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Bantulah setiap kami Tuhan, supaya kami mau gunakan kesempatan yang ada untuk mengungsikan berita baik, mengungsikan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum lagi mengenal, yang belum lagi percaya, belum lagi mendengar tentang Tuhan Yesus. Pakailah kami Tuhan, biarlah kami dapat menjadi alat-Mu untuk menyampaikan berita baik ini. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Selamat bersurai, selamat memulakan aktivitas kita semua. Tuhan memberkati.